Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi Sobat Join Media. Kali ini hadir di kota Probolinggo. Ini lokasinya di Jalan Suroyo ini tepatnya. Saya akan ngajak sobat semua untuk kembali belajar sejarah. Tapi sejarahnya kali ini adalah sejarah Islam ya. Kita berkunjung ke Museum Rasulullah SAW. Ini yang ada di Jalan Suroyo, kota Probolinggo. Ini museumnya museum lama, tapi Museum Rasulullah ini baru diresmikan di dalam museum ini menjadi bagian dari museum di kota Probolinggo. Ini baru diresmikan tanggal 22 Oktober kemarin pas hari santri. Kita beli tiketnya di sini sobat. Wah, ini harga tiketnya lumayan nih, 50.000 per orang. Kalau ini jadwal masuknya ya, kalau sobat semua pengen berkunjung ke sini melihat peninggalan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, ini buka jam 9 sampai malam jam 20.30. Oke, sekarang coba kita masuk ke dalam. Ada apa saja di museum peninggalan para sahabat dan Nabi Muhammad SAW yang ada di Museum Probolinggo ini. Ini bangunan museumnya seperti bangunan peninggalan Belanda ini. Kita mencari pemandunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dan ketersediaannya untuk datang ke Museum Probolinggo, Museum Rasulullah. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan protap COVID-19 yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Kami menerapkan hal itu. Yang pertama, selama berkegiatan di dalam diperbolehkan untuk selalu memakai masker. Kemudian karena di sini hanya berdua, jadi saya tidak menerangkan secara keseluruhan. Yang jelas, ketika pengunjung lebih dari 10 sampai 40 orang, kita tentukan untuk titik aman jaraknya. Seperti contoh titik hijau ini di dalam sudah kita terapkan untuk tetap menjaga jarak secara aman. Kemudian tidak diperkenankan untuk membawa makanan. Nah, di dalam nanti selama 45 menit akan ada seorang mu'arif atau mu'arifah untuk menjelaskan secara mukadimah tentang adanya barang-barang yang ada di dalam. Sandalnya bisa dilepas. Mari standby. Untuk di sesi Museum Probolinggo kita skip karena petugas sudah tidak jam dinas, Pak. Oh gitu. Jadi biasanya kita 10 menit pertama di Museum Probolinggo. Tapi untuk hari ini Bapak saya langsung arahkan ke Museum Rasulullah kita. Kita ikuti masnya ini masuk ke dalam. Kita dipandu untuk mengarah ke ruangan tempat disimpannya benda-benda peninggalan para sahabat Nabi dan peninggalan Nabi Muhammad SAW. Itu ada petugasnya yang lain lagi yang akan menggantikan. Sini saya akan serahkan ke seorang mu'arifah untuk memandu Bapak selama kegiatan di dalam. Mohon diikuti dengan baik. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan memasuki benda-benda peninggalan Rasulullah. Alangkah baiknya masuk dengan langkah kaki kanan terlebih dahulu dan banyak-banyak melantunkan salawat pada Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari sini terlebih dahulu. Ini terdapat batu dinding Ka'bah, yang dimana batu dinding Ka'bah ini letaknya di fondasi bagian bawah Ka'bah. Batu dinding Ka'bah ini adalah renovasi pada saat tahun 18-19 Masehi, dan juga batu dinding Ka'bah ini setelah diteliti oleh seorang Profesor Abdul Manan Eko, ternyata memiliki kandungan elektromagnetik dan juga mineral. Jika apabila kita sentuh batu ini, maka akan mengeluarkan senatan listrik yang bervolume kecil, bahkan tidak berasa pada tubuh kita. Dan juga untuk kandungan mineralnya itu, batu ini walaupun tidak terkena AC, namun masih agak dingin dengan sendirinya, karena memang di dalamnya terdapat kandungan mineral. Dan untuk yang di sebelahnya lagi itu adalah kunci Ka'bah, yang dimana kunci Ka'bah ini setelah
setiap pergantian kerajaan Arab Saudi yang memimpin selalu diganti dengan yang baru. Dan ini adalah salah satu kunci Ka'bah pada saat pertukaran tahun 1805 Masehi. Dan selanjutnya kita akan beralih ke budaya sendiri. Ini adalah pedang milik Muhammad Al-Fatih atau lebih dikenal dengan Sultan Mehmed II. Ini adalah pedang keseharian beliau, bukan pedang perangnya. Karena beliau ini adalah seorang sultan, jadi kemana-mana harus membawa pedang tersebut. Dan dari kata Al-Fatih sendiri artinya adalah seorang penakluk, yang dimana beliau ini adalah pernah menaklukkan kota Konstantinopel atau lebih dikenal dengan Istanbul, Turki. Beliau juga lah yang pernah menaklukkan Hagia Sophia untuk dijadikan sebagai tempat ibadah umat muslim, bukan sebagai gereja. Dan kemudian di bagian wilayahnya ini terdapat tulisan Arab yang menurut Syekh Sofianur menjelaskan tentang perjuangan para pemuda Ashabul Kahfi. Kemudian kita lanjut lagi yang bagian sebelah sini. Ini adalah baju perang pada saat zaman Turki Utsmani. Baju perang ini tentunya dikenakan oleh para tentara Islam pada saat zaman Turki Utsmani. Dan baju perang ini juga dibuat dengan tangan sendiri atau secara manual, bukan dengan mesin. Jadi kita bisa melihat terdapat lempengan-lempengan yang terletak pada dada, perut, dan juga kanan kirinya itu. Lempengan tersebutlah terbuat dari besi yang gunanya untuk melindungi bagian organ dalamnya seperti jantung dan paru-paru dari lontaran anak panah yang dilemparkan oleh para musuhnya. Dan juga di bagian lempengan dadanya tersebut terdapat dua simbol. Bulan dan bintang itu adalah simbol bendera Turki, dan di sebelahnya lagi adalah simbol pada saat zaman Utsmaniyah. Untuk total berat keseluruhan dari baju pedang dan juga tamengnya yaitu 90 kg. Yang dimana jika dikenakan oleh kita, mungkin kita sudah tidak akan ikut berperang karena sudah terlalu berat untuk mengenakan baju perang yang seberat 90 kg ini. Tetapi dulu para tentara Islam ini mengenakan baju ini bukan hanya dengan berjalan kaki, namun juga dengan menaiki kuda atau menunggangi kuda. Kemudian lanjut di sebelah sini. Ini adalah kain kiswah atau kain penutup dinding Ka'bah. Kain kiswah yang berwarna hitam ini letaknya di luar dinding Ka'bah, tepatnya di atas batu Hajar Aswad. Dan di bagian yang berlubang sinilah tempat untuk meletakkan batu Hajar Aswad tersebut. Kemudian untuk serat yang digunakan untuk kain kiswah ini adalah terbuat dari serat perak namun dilumuri oleh emas, tetapi bukan emas murni. Untuk tahun pembuatannya yaitu tertera pada sebelah situ tahun 1435 Hijriah, yang berarti sudah 7 tahun yang lalu. Kita lanjut ke bagian sebelah sini. Ini adalah kiswah pintu Taubah. Kiswah ini letaknya sama di luar dinding Ka'bah, namun serat ini yang digunakan oleh kiswah ini adalah serat perak dan tembaga. Untuk menyelesaikan kain kiswah yang satu ini membutuhkan waktu kurang lebih 7 tahun lamanya, karena memang kain kiswah ini bukan dibuat dengan mesin, melainkan dibuat secara manual atau disulam dengan tangan sendiri. Dan juga tertera tahun pembuatannya di sebelah situ tahun 1235 Hijriah, yang berarti sudah 200 tahun yang lalu. Bisa tergolong cukup tua kain kiswah ini daripada yang sebelumnya. Kemudian kita lanjut lagi. Ini adalah pedang perang. Ini adalah pedang perang milik Sayyidina Khalid bin Walid. Sayyidina Khalid bin Walid ini adalah seorang sahabat Nabi yang dulunya adalah seorang kaum kafir yang sangat membenci Islam, bahkan berniat untuk membunuh Rasulullah. Namun karena kesabaran dari Rasulullah, karena akhlak mulia dari Rasulullah, Allah ubah sifatnya dan kemudian Allah berikan petunjuk ataupun hidayah agar bisa dijadikan sebagai garda terdepan saat berada di medan perang. Beliau juga bukan tergolong sebagai kaum kafir lagi, melainkan sudah tergolong menjadi
diri kaum muslim. Karena beliau ini terkenal dengan taktik peperangannya dan juga terkenal dengan panglima yang tak terkalahkan, maka beliau ini dijuluki sebagai Syaifullah atau pedangnya Allah. Karena pada saat sekali pedang ini ditebaskan pada musuhnya, maka musuhnya pun dan juga kuda yang ditunggangi itu pun tidak berasa bahwa dirinya ini telah tertebas atau telah terbagi dua oleh pedang milik Sayyidina Khalid bin Walid ini. Dan untuk berat dari pedang ini adalah 20 kg, yang dimana jika diangkat oleh satu orang saja tidak akan kuat, jadi membutuhkan 2 orang atau lebih untuk mengangkat pedang ini. Orangnya sangat kuat berarti. Iya. Kemudian kita lanjut yang bagian tengah. Ini adalah batu sijil, batu yang dibawa dari api neraka oleh Gunung Ababil saat akan menghancurkan pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraham. Dulu pasukan gajah ini sudah berniat untuk menghancurkan Ka'bah tersebut. Kemudian Allah turunkanlah segerombolan Gunung Ababil ini untuk menghancurkan pasukan gajah tersebut. Dan di setiap satu ekor Gunung Ababil ini selalu membawa 3 buah batu sijil, yang dimana satu terletak pada paruhnya dan 2 terletak pada cakarnya. Dan di setiap satu buah batu sijil ini sudah ada nama daripada pasukan gajah tersebut. Jadi ketika dilemparkan tidak akan mungkin meleset, pasti tepat sasaran, seperti halnya peluru kendali. Ada namanya? Iya. Jadi ketika dilemparkan batu ini pasti akan mengejar sesuai nama yang sudah ada di dalamnya tersebut. Dan ketika dilemparkan batu ini oleh Gunung Ababil, maka seketika jika mengenai salah satu tubuh pasukan gajah, maka seketika tubuhnya akan hangus terbakar, hanya tinggal tulang saja yang tersisa. Begitu juga dengan kondisi pemimpinnya yaitu Raja Abraha. Beliau ini lebih mengenaskan lagi karena beliau ini dilaknat oleh Allah dalam keadaan dada terbelah, usus terburai dan juga kuku yang terlintas. Karena memang panas api neraka sendiri adalah 69 kali dari panas api di dunia. Jadi semoga saja kita dijauhkan dari panasnya api neraka dan tidak dipertemukan lagi oleh batu sijil ini kembali di akhirat kelak. Kemudian yang sebelah sini, ini adalah batu meteorit. Batu meteorit ini sama halnya seperti batu di Ka'bah yang sebelumnya, hanya saja ini nasibnya yang berbeda. Kenapa nasibnya yang berbeda? Karena batu ini jatuhnya bukan di sekitaran Ka'bah, melainkan jauh dari arah Ka'bah, yaitu di Jabal Mahnet. Yang dimana Jabal Mahnet ini jaraknya jauh dari arah Ka'bah, jadi batu ini tidak dijadikan sebagai dinding Ka'bah. Ini hanyalah bongkahannya saja. Namun untuk kandungan yang dimiliki batu ini sama seperti batu dinding Ka'bah tersebut. Kemudian kita lanjut yang bagian sebelah sini. Ini adalah kain kiswa atau kain penutup dinding Ka'bah. Kali ini kain kiswa ini mungkin sangat berbeda sekali dengan kain kiswa yang ada di sebelah sana tadi. Karena kain kiswah yang ini letaknya berada di dalam dinding Ka'bah. Hanya orang tertentu saja dan hanya orang yang diizinkan saja yang dapat masuk ke dalam Ka'bah tersebut. Dan ada seseorang penting Indonesia yang diizinkan masuk oleh Kerajaan Arab Saudi untuk masuk ke dalam Ka'bah tersebut. Di antaranya yaitu Presiden Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Joko Widodo. Kemudian kita lanjut ke bagian sebelah sana. Ini adalah sajadah Allah yang letaknya di samping makam Rasulullah. Sajadah ini yang banyak memotivasi jemaah haji atau umroh untuk melaksanakan sholat sunnah sekurang-kurangnya 2 rakaat di atas sajadah Allah ini. Dan sajadah Allah ini memiliki 2 warna yang berbeda, ada yang berwarna merah dan juga ada yang berwarna hijau. Untuk yang berwarna merah itu bukanlah sajadah Allah, itu hanyalah pembatas dari Allah sendiri. Dan untuk warna hijau itu adalah sajadah Allah,
selanjutnya dilihat. Setelah kita usai melihat benda-benda peninggalan sahabat dan juga benda-benda yang pernah ada di dalam maupun di luar dari Ka'bah, selanjutnya kita akan menuju ke ruang utama, yang dimana di ruang utama ini terdapat benda-benda peninggalan Rasulullah semasa beliau hidup maupun benda-benda yang pernah lekat pada diri Rasulullah dan juga yang pernah beliau kenakan saat berada di medan perang maupun saat beliau sedang berdakwah. Marilah kita memasuki ruangan ini dengan mengucapkan salam terlebih dahulu dan melangkahkan kaki kanan kita. Mari kita ucapkan salam pada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mari kita masuk ke dalam kaki kanan terlebih dahulu. Kita mulai dari sebelah sini. Ini adalah jambut Rasulullah. Jambut ini setelah diteliti oleh Profesor Abdul Manan, walaupun sudah tidak lekat pada diri Rasulullah, ternyata masih dapat tumbuh satu tahunnya, yaitu 0,047 mm. Bahkan di dalam jambut ini pun setelah diteliti terdapat satu DNA yang mungkin tidak ada pada tubuh manusia, yaitu berupa cahaya. Jadi ketika cahaya bertemu dengan cahaya, maka tidak akan menimbulkan sebuah bayangan. Bisa dilihat dari kertas putih di balik jambut Rasulullah tersebut, tidak ada bayangan sama sekali yang dipantulkan oleh jambut Rasulullah tersebut. Dan disunahkan pada golongan lelaki untuk memanjangkan jambutnya hanya sepanjang genggaman tangan saja. Jika melebihi dari genggaman tangan tersebut, boleh untuk dicukur. Kemudian kita lanjut bagian sebelah sini. Ini adalah surban milik Rasulullah yang memiliki panjang kurang lebih 5 hasta. Kain surban ini terbuat dari pewarna serat kurma. Jadi warna aslinya adalah berwarna hijau. Mungkin karena usianya sudah ribuan tahun, warnanya terpudar menjadi warna coklat. Namun masih ada yang tersisa berwarna hijau, yaitu letak pada bagian depan sebelah sini. Di sebelah sini masih berwarna hijau. Kemudian untuk yang penutup kepalanya ini terbuat dari pohon siprus, yang dimana pohon siprus ini sudah ada sejak zaman Rasulullah hingga saat ini, yaitu terletak di kota Yaman. Kemudian kita lanjut lagi di sebelah sini. Ini adalah rambut Rasulullah. Rambut Rasulullah ini sama halnya dengan jambut Rasulullah, hanya terdapat satu DNA, yaitu berupa cahaya. Bisa kita lihat sekali lagi di kertas putih tersebut, tidak ada bayangan yang dipantulkan oleh rambut Rasulullah, karena memang Rasulullah ini tercipta dari nur, yaitu cahaya. Bahkan ketika Rasulullah pun berdiri di panas teriknya matahari, tidak ada bayangan sedikit pun yang dipantulkan dari tubuh Rasulullah tersebut. Selanjutnya lagi, itu adalah sandal atau topak. Sandal ini terbuat dari kulit sapi yang sudah tidak berbulu. Bahkan menurut para ulama, jika saja sandal ini dicat berwarna merah, maka tidak ada satupun lorong-lorong di Mekah yang tidak pernah beliau kunjungi untuk berdakwah, baik itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi maupun berdakwah secara terang-terangan. Bahkan ketika sandal Rasulullah itu pun ada yang lepas, Rasulullah tidak membuangnya atau mengganti dengan yang baru. Namun Rasulullah memilih untuk menjahitnya kembali, karena beliau ini merasa dirinya harus bertanggung jawab atas hewan yang telah dikorbankan untuk dijadikan sebagai alas kakinya tersebut. Kemudian kita lanjut lagi yang di sebelah sana. Ini adalah darah bekam. Darah bekam ini usianya sudah 1200 tahun yang lalu. Walaupun usianya kini sudah 1200 tahun yang lalu, namun darah bekam ini tidak bergaul sedikit pun, bahkan masih berwarna merah segar.
kabarnya itu karena dicampur dengan benang. Walaupun usianya kini sudah 1200 tahun yang lalu, namun darah tersebut masih mampu menyerap benang-benang yang ada di dalamnya tersebut. Dan untuk yang warna merah agak kecoklatan itu karena dicampur dengan pasir. Mengapa dicampur dengan pasir? Karena jika darah dibiarkan begitu saja, pasti akan menggumpal. Jadi supaya tidak menggumpal, dicampurlah darah itu dengan pasir. Disilakan untuk kaum laki-laki untuk melakukan berdoa sekurang-kurangnya 2 bulan, 1 bulan 2 kali, dan untuk perempuan 1 bulan 2 bulan 1 kali. Dan sekian dari saya. Selanjutnya adalah sesi dokumentasi kurang lebih 10 menit, tetapi waktu tidak berselfie ataupun menggunakan benda, dan waktu tidak menyalakan flash ketika berfoto. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian sahabat, ini habis jalan-jalan di dalam ruangan. Sekarang posisi di luar museum, hujan deras sekali. Terima kasih yang sudah berkenan menonton video ini, semoga bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.